Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis RCA tentang pasien bukan penderita diabetes koma karena mendapat obat glikasida. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Di samping kiri saya, pojok kiri ada Dinda, ada Intan, Presiden, dan Bapak saya sendiri. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Deskripsi singkat kejadian. Terdapat kesalahan pemberian obat terhadap pasien Nyonya Ani Sutriana dan Nyonya Ani Saputra dikarenakan penulisan nama di resep obat tidak lengkap. Lalu ada faktor yang menjadi pencetus atau trigger. Yang pertama ada petugas pendaftaran tidak menuliskan nama pasien dengan lengkap. Yang kedua, petugas yang bertugas di bagian farmasi inkompeten. Ini untuk komentar dari kami, yaitu pada permasalahan ini terdapat kesalahan pemberian obat karena tidak menuliskan nama pasien dengan lengkap dan kurang pahamnya SDM yang seharusnya tidak menitipkan obat pasien akan tetapi dititipkan kepada klinik servis. Kemudian terjadilah di sini permasalahan yang tidak diinginkan, yaitu salah pemberian obat kepada pasien sampai mengakibatkan pasien salah obat, mengalami koma dan terpaksa dirawat di ICU. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Yang D, penyelesaian dengan diskon. Analisis akar masalah, gambarnya diagram tulang atau pola masalah. Pasien bukan penderita diabetes koma karena mendapat obat glikasida. Untuk pelayanan, penulisan nama pasien tidak lengkap dalam resep, tidak ada antrian sambil lansia, belum menerapkan PIO. Untuk kebijakan, belum adanya kebijakan pendelegasian petugas di farmasi atau penanggung jawab obat. Yang kedua, belum adanya pedoman terkait standar pelayan puskesmas. Yang ketiga, belum ada kebijakan mengenai prioritas untuk lansia. Yang selanjutnya SDM. Yang pertama, konfirmasi TBK pada petugas pelayanan. Yang kedua, pelayanan farmasi inkompeten. Yang ketiga, petugas pendaftaran tidak lengkap dalam penulisan nama pasien. Selanjutnya SOP. Yang pertama, penulisan identitas belum sesuai SOP, belum adanya SOP PIO, belum adanya SOP TBK. Pada visual di atas terdapat 4 faktor utama yang menunjang permasalahan ini. Terjadi 4 hal di atas tercakup. Yang pertama, pelayanan pada puskesmas. Jika menerapkan antrian saluran lansia akan meminimalisir kejadian seperti lansia lama menunggu. Pada saat mengantri sudah lelah sebelum diperiksa, SDM harus lebih teliti saat menulis nama pasien, dan jika sudah menerapkan SIPIO akan lebih mudah untuk pendistribusian obat. Yang kedua, SDM seperti yang kita sudah
penulisan identitas dan SOP itu jika sudah dan bisa dilaksanakan sesuai SOP, maka kejadian seperti permasalahan di atas tidak akan terulang kembali. Selanjutnya akan dibacakan oleh Presiden. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang mana ada analisis RCA. Berikut adalah rincian RCA yang telah dilakukan. Oke, tadi kan di Fishbone ada 4 bagian, yaitu mungkin bisa dibuka lagi Mbak Fishbone-nya. Nah, di Fishbone ini yang tulisannya tebal-tebal, yang pertama ada pelayanan, kemudian kebijakan, dan kemudian ada SDM dan SOP. Di sini saya akan menjelaskan perihal pelayanan. Jadi RCA tentang pelayanan. Nah, di sini pelayanan yang akar masalahnya yaitu pelayanan penulisan nama pasien yang tidak lengkap, yaitu dan tidak ada antrian satuan lansia dan belum adanya penerapan PIO. Oke. Jadi untuk permasalahan yang pertama yaitu penulisan nama pasien yang tidak lengkap, tindakannya adalah meningkatkan kepada petugas mengenai SOP dan tingkat pelaksanaannya yaitu di pendaftaran, penanggung jawabnya yaitu petugas pendaftaran pastinya, waktunya 1 bulan sekali. Kemudian sumber biaya yang dibutuhkan yaitu SOP, kebijakan dan pelatihan. Bukti penyelesaiannya yaitu adanya pertemuan mengenai pembahasan SOP identifikasi pasien, kemudian penulisan nama pasien pada resep yang sudah baik, kemudian adanya daftar titik pendaftaran. Dan ini yang bertugas memberi parah yaitu sesuai penanggung jawabnya ya teman-teman, yaitu petugas pendaftaran. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu tidak ada antrian satuan lansia. Di sini tindakan yang harus dilakukan oleh rumah sakit yaitu pengadaan pelayanan satuan lansia, kemudian pendaftaran dan farmasi, tingkat pelaksanaannya. Jadi antriannya itu di pendaftaran dan farmasi, kemudian penanggung jawabnya yaitu petugas pendaftaran dan farmasi. Waktu pelaksanaan yaitu pada saat pelayanan. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan yaitu pengadaan antrian khusus lansia, pada pendaftaran dan pada farmasi. Bukti penyelesaian yaitu adanya pertemuan mengenai pentingnya pelayanan satuan lansia dan adanya antrian khusus lansia. Kemudian tidak ada lansia yang menunggu. Seperti yang di atas ya teman-teman. Parafnya itu diisi kalau nggak petugas pendaftaran ya petugas farmasi karena ada 2. Kemudian belum adanya penerapan PIO, yaitu tindakan yang harus diberikan yaitu pemberian informasi obat oleh petugas kepada pasien yang bertanggung jawab yaitu petugas farmasi, tingkat pelaksanaannya di farmasi. Kemudian kapan waktu dilaksanakan yaitu pada saat pelayanan. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan yaitu petugas farmasi yang berkompeten. Kemudian bukti penyelesaiannya yaitu pasien mengerti mengenai informasi yang diberikan oleh petugas kepada pasien dan pasien puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas farmasi. Sarafnya yaitu diisi oleh petugas farmasi. Dan untuk pelayanan RCA yang akan dilakukan oleh pihak puskesmas akan sangat meminimalisir kesalahan saat pelayanan berjalan di rumah sakit dan tidak akan terulang kembali kesalahan yang sama seperti kesalahan sebelumnya, yaitu kesalahan pemberian obat sampai membuat pasien masuk ke ruang ICU. Dan untuk paraf, ya tadi untuk parafnya yaitu penanggung jawab yang sudah ada di tanda. Kemudian yang kedua, lanjut
SDM teman-teman. SDM di sini ada akar permasalahannya, yaitu yang pertama konfirmasi TBK. Kemudian tindakan yang harus dilakukan yaitu meningkatkan kepada petugas mengenai SOP pembelian obat. Tingkatnya yaitu tingkatan farmasi, penanggung jawabnya yaitu petugas farmasi untuk waktunya pada saat pelayanan. Sumber dayanya pengadaan petugas farmasi yang berkompeten. Bukti pelaksanaannya adanya bukti pertemuan dan adanya daftar listrik pelayanan farmasi. Kemudian akar permasalahan yang kedua yaitu petugas pendaftaran tidak lengkap saat penulisan, sama yaitu informasi dengan SDM dan pelayanan. Hampir sama, yaitu mengikuti pelatihan dan pertemuan rekam medis, tindakan yang dilakukan oleh SDM-nya, kemudian tingkat pelaksanaan di pendaftaran, penanggung jawab petugas pendaftaran, dan waktu untuk melakukan pelatihan untuk SDM tersebut adalah 3 bulan. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan yaitu petugas pendaftarannya berkompeten. Kemudian buktinya adalah adanya bukti pertemuan dan adanya dokumentasi pada saat mengikuti pelatihan. Lanjut untuk yang permasalahan yang ketiga yaitu petugas farmasi yang inkompeten, yaitu mengikuti pelatihan farmasi. Tingkat pelaksanaannya yaitu farmasi, penanggung jawab yaitu petugas farmasi, seperti petugas pendaftaran dilakukan pelatihan 3 bulan, dan bukti pelayanannya yaitu adanya dokumentasi dan bukti pertemuan. Begitu pula pada RCA yang dilakukan di SDM bertujuan untuk meminimalisir kesalahan, meningkatkan kemampuan kerja SDM dari sebelumnya yang belum banyak pengetahuan. Setelah mengikuti pelatihan yang dapat mengupgrade diri pastinya, menciptakan SDM yang lebih berkompeten. Dan sama seperti di atas, para diisi oleh yang bertanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nova. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan analisis RCA terhadap salah satu akar masalah yang tadi sudah kita temukan pada saat di diagram scone-nya. Yang ketiga yaitu terkait dengan kebijakan. Jadi di sini ada 3 akar masalah terkait kebijakan. Yang pertama, belum adanya kebijakan pendelegasian petugas di farmasi. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya adalah membuat kebijakan mengenai pendelegasian petugas di farmasi. Tingkat pelaksanaannya yaitu adalah farmasi, untuk penanggung jawab adalah kepala puskesmas langsung, waktunya secara periodik. Sumber daya yang dibutuhkan adalah referensi kebijakan. Bukti penyelesaian dari masalah ini adalah adanya pertemuan analisis kebijakan, yang kedua adanya kebijakan pendelegasian petugas farmasi, dan yang ketiga sosialisasi kebijakan. Akar masalah yang kedua terkait dengan kebijakan yaitu adalah belum adanya pedoman terkait standar pelayanan puskesmas. Tindakan yang diambil yaitu pembuatan pedoman mengenai standar pelayanan puskesmas. Tingkat pelaksanaannya adalah seluruh unit, penanggung jawabnya langsung oleh kepala puskesmas, waktunya secara periodik. Sumber daya yang dibutuhkan adalah referensi kebijakan dan referensi pedoman. Untuk bukti penyelesaian pada masalah ini, yang pertama adanya pertemuan analisis kebijakan dan pedoman, yang kedua adanya pelayanan klinis puskesmas, yang ketiga sosialisasi pedoman kepada seluruh staf pedoman standar. Masalah ketiga terkait kebijakan yaitu belum ada kebijakan mengenai prioritas untuk lansia. Lalu tindakan untuk mengatasinya adalah pembuatan kebijakan mengenai prioritas untuk lansia. Tingkat pelaksanaan untuk seluruh pelayanan terkait, penanggung jawabnya langsung kepada kepala puskesmas, waktu dilakukan secara periodik, dan sumber daya yang dibutuhkan adalah referensi kebijakan. Bukti penyelesaian dari masalah ini yaitu adanya pertemuan analisis kebijakan, yang kedua adanya kebijakan mengenai prioritas untuk lansia, dan yang ketiga sosialisasi kebijakan. Untuk kebijakan akan dijadikan kebijakan baru yang sebelumnya belum ada, berkaitan dengan pelayanan yang ada pada puskesmas.
pembuatan pedoman pelayanan dan kebijakan untuk antrian atau untuk prioritas antrian lansia. Nah, untuk parafnya yang akan memberi paraf ini sama seperti yang tadi, yaitu para penanggung jawab, terutama yang di sini tertera adalah kepala puskesmas. Untuk analisis SCS selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Intan. Yang keempat, SOP. Akar masalah penelitian identitas sesuai SOP. Tindakan tingkat pelaksanaan, pengaplikasian pendaftaran SOP, penelitian rekam medis, penanggung jawab sumber daya yang dibutuhkan, petugas pendaftaran pada saat pelayanan, sumber dokumen SOP, bukti pelayanan, adanya bukti SOP, tidak terjadi kesalahan dalam penulisan nama pasien. Yang kedua, belum adanya SOP PIO, tindakan tingkat pelaksanaan pembuatan SOP PIO farmasi, penanggung jawab waktu sumber daya yang dibutuhkan, kepala puskesmas, insidental, referensi kebijakan, bukti penyelesaian, adanya pertemuan analisis SOP, adanya SOP PIO, sosialisasi SOP PIO. Ketiga, akar penyelesaian, belum adanya SOP. Tindak tingkat pelaksanaan pembuatan farmasi SOP TBK, penanggung jawab waktu sumber daya yang dibutuhkan, kepala puskesmas, insidental, referensi kebijakan, bukti penyelesaian, adanya pertemuan analisis SOP, adanya SOP TBK, sosialisasi SOP TBK. Dan untuk pengadaan SOP ini sangat diperlukan jika adanya kebijakan baru ataupun pelayanan baru agar semua memiliki standar operasional, dan untuk SOP yang akan dijalankan di puskesmas sudah mencakup pembaharuan yang akan dilakukan oleh puskesmas. Untuk paraf yang akan memberi paraf adalah penanggung jawab sesuai dengan yang ada di tabel. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Intan. Tadi dari kelompok kami. Selanjutnya di sini saya menyimpulkan dari garis besar saja. Di sini ada pasien koma itu karena salah memberi obat, tertukar dengan pasien yang lain karena di bagian pendaftaran salah menamai atau dalam menamai pasien itu kurang lengkap. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.